Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring, tepatnya di pertemuan yang kelima. Nah, untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu materi baru yang berjudul matriks. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wangsyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin ya robbal alamin. Kita mulai dengan pengertian matriks. Apa itu matriks? Matriks merupakan susunan sekelompok bilangan di dalam suatu jajaran yang berbentuk persegi atau persegi panjang dan diatur berdasarkan baris dan kolom, yang kemudian diletakkan antara dua tanda kurung. Tanda kurung yang dipakai untuk mengapit susunan anggota matrik tersebut bisa berupa tanda kurung biasa atau kurung siku. Bilangan pada matrik disebut elemen atau unsur matrik. Kita buatkan contoh ya. Di sini ada matrik 1, 2, 3, 4. Mana yang disebut kolom dan mana yang disebut baris. Kita cek. Yang pertama, untuk kolom itu susunannya tegak ya, ke bawah. Nah, biasanya ini dituliskan 1 dan 3. Jadi untuk unsur matrik kolom pertama yaitu 1 dan 3. Untuk unsur atau elemen matriks kolom kedua yaitu 2 dan 4. Nah, ini yang namanya kolom. Jadi kolom itu tegak. Selanjutnya untuk baris itu yang mendatar. Kalau baris berarti baris pertama itu 1 dan 2, baris yang kedua yaitu 3 dan 4. Jadi kalau nanti misalkan disuruh tentukan unsur atau elemen matrik yang terdapat pada baris kedua kolom ke-1, maka jawabannya adalah 3. Misalkan lagi, tentukan unsur atau elemen matrik pada baris pertama kolom kedua, maka jawabannya adalah 2 ya, 2. Nah, ini unsur ini atau elemen ini terletak pada baris pertama yaitu kolom kedua. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, setelah pengertian matrik, ada jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris. Kedua, ada matriks kolom. Yang ketiga, ada matriks persegi. Keempat, ada matriks persegi panjang. 5, ada matriks segitiga. Keenam, ada matriks diagonal. Yang ketujuh, ada matriks identitas. Dan yang kedelapan, ada matriks nol. Nah, di slide selanjutnya, Ibu akan membahas pengertian dari 8 matriks ini. Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, di sini kita akan membahas 8 jenis matrik yang tadi. Yang pertama ada matrik baris, adalah matrik yang hanya terdiri dari satu baris. Nah, nanti jika ada matrik yang memiliki hanya satu baris saja, maka dinamakan matrik baris. Untuk kolom bebas ya, mau berapapun kolomnya,
Yang penting yang kita perhatikan adalah barisnya. Jika matrik tersebut memiliki satu baris, maka matrik tersebut dinamakan matriks baris. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Jadi jika ada sebuah matrik yang berjejer ke bawah, maka matrik ini dinamakan matriks kolom. Untuk barisnya tak terhingga. Selanjutnya yang ketiga ada matriks persegi. Adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Jika barisnya 2, maka kolomnya pun 2. Jika barisnya 3, maka kolomnya pun 3. Maka matrik ini disebut matrik persegi. Jadi kan kita tahu bahwa persegi itu sisinya semuanya sama panjang. Begitupun dengan matriks. Matrik ini memiliki sisi yang sama panjang atau memiliki jumlah atau unsur atau elemen matrik yang sama. Jika baris 2, maka kolomnya pun 2. Yang keempat, ada matrik persegi panjang. Kebalikan dari matrik persegi, maka matrik persegi panjang adalah matriks yang jumlah barisnya tidak sama dengan jumlah kolom. Jika jumlah barisnya 3, misalkan saja jumlah kolomnya 2. Jika jumlah barisnya 2, maka misalkan saja jumlah kolomnya 3 dan seterusnya ya. Jadi tidak sama antara jumlah baris dan jumlah kolom. Selanjutnya yang kelima ada matriks segitiga. Adalah matrik persegi yang memiliki elemen bernilai 0 dengan pola segitiga di salah satu bagian kiri atau bagian kanan. Untuk contoh matrik-matrik ini nanti akan Ibu tuliskan di slide selanjutnya ya. Jadi supaya kalian bisa membedakan jenis-jenis matrik ini, maka nanti akan Ibu berikan contoh dari setiap jenis matrik yang 8 ini. Yang keenam ada matriks diagonal adalah matrik yang semua elemennya bernilai 0 kecuali elemen pada diagonal matriks. Biasanya diagonal itu kan yang di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan di sisi-sisinya bernilai 0, yang penting di diagonalnya ada angka-angka. Maka matrik ini disebut matriks diagonal. Yang ketujuh ada matrik identitas adalah matrik yang diagonal elemen pada diagonal bernilai 1. Matrik yang elemen pada diagonalnya bernilai 1. Yang ke-8 ada matriks 0 adalah matrik yang semua elemennya bernilai 0. Jadi di sini semua elemen matriknya itu nilainya 0. Nah, untuk contoh 8 jenis matrik yang tadi, di sini kita akan berikan contoh. Yang pertama, ada matrik baris. Nah, ini ada bentuk matrik baris. Ibu berikan contoh 2 saja. Yang pertama, ada matrik 1, 2. Nah, karena ini terdiri dari hanya satu baris saja, maka dinamakan matrik baris. Sementara di sini kolomnya ada 2 ya. Ini dan ini. Kemudian yang kedua ada matrik 4, 5, 6. Ini pun sama, adalah matrik baris karena hanya terdiri dari satu baris. Sementara kolomnya ada 3. Kemudian selanjutnya ada matrik kolom. Matrik kolom contohnya yaitu ada matrik 1, 2, 3. Di sini kenapa disebut matrik kolom? Karena hanya terdiri dari satu kolom, sementara barisnya ada 3. 1 kolom, 3 baris, atau 3 baris, 1 kolom. Nah, yang kedua ada matriks 1, 2, negatif 3, 0, 5. Di sini ada 5 baris dan 1 kolom. Barisnya ada 5 ya. Jadi kalau baris itu yang mendatar. Lanjut yang ketiga, ada matrik persegi. Ibu berikan contoh seperti yang tadi, ada matriks 1, 2, 3, 4.
Matrik ini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. 2 kolom. Selanjutnya, yang keempat ada matrik persegi panjang. Di sini ada matrik persegi panjang yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Yang kelima ada matrik segitiga. Nah, untuk matrik segitiga bentuknya ada 2. Yang pertama ada matrik segitiga bawah. Kenapa disebut matrik segitiga bawah? Karena gambar segitiganya ada di bawah. Jadi matrik ini memiliki unsur 0 di atas diagonal utama, dan untuk yang bernilai angka adanya di bawah. Maka di sini jika digambar akan memiliki bentuk seperti segitiga. Berhubung segitiga jangan di bawah, maka matrik ini disebut dengan matrik segitiga bawah. Selanjutnya ada matrik segitiga atas. Nah, matrik segitiga atas ini letak segitiganya ada di atas diagonal utama. Sementara yang di bawah diagonal utama, matrik ini bernilai 0. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ada matriks diagonal. Matrik diagonal contohnya yaitu ada matrik 600, 070, 008. Kenapa disebut matrik diagonal? Karena di sini semua unsurnya 0 kecuali pada diagonal utama. Diagonal utama di sini kan 6, 7, 8 itu ada angkanya. Sementara di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utama semua matrik ini elemennya bernilai 0. Yang ketujuh ada matrik identitas. Matrik identitas adalah matrik yang pada diagonal utamanya bernilai 1. Perhatikan di sini ada diagonal utama, semuanya nilainya 1. Di bawah diagonal utama nilainya 0 dan di atas diagonal utama nilainya 0. Nah, matrik yang seperti ini disebut dengan matrik identitas. Lanjut yang ke-8 ada matrik 0. Matrik 0 adalah matrik yang semua unsurnya bernilai 0. Ini semuanya 0. 0 ya. Jadi matrik 0 namanya. Oke, mungkin untuk contoh matriknya hanya itu saja. Mudah-mudahan kalian paham dengan contoh yang hanya sedikit ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang operasi pada matriks. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Jangan Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan menjadi dan menambah referensi baru ilmu untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.